Bu Anggi, Bu Ketua menyampaikan sampai 12.30. Apakah kita sepakat untuk memperpanjang mungkin sampai 13:15? Setuju? Setuju. Untuk itu kita lanjut kepada Pak Rizal Bawazir. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Menteri BUMN dan jajarannya. Tadi beberapa kritisi sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya hanya mau memberikan solusi mungkin Pak. Nanti bisa diskusikan mungkin setuju atau tidak. Pertama, ini kan yang tadi teman-teman sampaikan itu ada banyaknya lemahnya GCG lah, di BUMN atau apa gitu. Ini khususnya buat Pak Robert nih kayaknya mungkin nih. Untuk early warning sistemnya itu mungkin sudah ada, mungkin ya Pak, mungkin saya yakin sudah ada. Yang sekarang dilakukan adalah Pak Erik, saya dengar di media dan banyak juga keberanian Pak Erik melakukan itu, terus langsung melaporkan ke kejaksaan misalnya. Nah, kalau di perpajakan itu saya ada KITSDA namanya. KITSDA artinya di internal kontrolnya itu ada orang-orang yang actingnya itu KPK gitu Pak. Acting as kejaksaan. Jadi yang kita perlukan itu adalah gimana cara narik uang kita lagi tuh. Yang sudah diambil, udah dicuri, betul ya? Gimana caranya ngambil? Nggak perlu kasih tahu ke orang lain. Kalau menurut saya gitu, kita kasih tahu ke KPK, kejaksaan, belum tentu bisa diambil asetnya. Khususnya misalnya, kayak sekarang kerugian Asabri ya, 22 triliun, ya, 22 triliun. Di media dibilang aset yang bisa sudah ada jaminan sekarang cuma 13. Tapi kita nggak tahu nih sampai sekarang nih 13 triliun ini apa aja. Cairnya gimana? Yang 9 triliunnya seperti apa? Gitu. Jadi nah yang kita pikirkan adalah gimana caranya 22 triliun dapat. Nggak perlu kita gembor-gemborkan. Tapi ini actingnya adalah yang gimana caranya kita dapat. Kalau bahasa tokoh, kita harus acting as pitung. Enggak Pak? Uang kita dicuri, kita ambil lagi. Nah, ngambilnya itu harus, maaf nih Pak Robert dan Wamen, Pak Menteri semua, orang-orang yang ada, kita bikin satgas misalnya Pak ya. Itu orang-orang kepercayaan Pak Robert, Pak Amin, Pak Erik, semua. Benar-benar orang percaya, jangan sampai nanti pas waktu, misalnya ada panggilan kejaksaan atau apa, digoyang dikit, melenceng deh, gitu. Ini, yang penting adalah gimana cara balikin uangnya itu Pak. Kalau early warning saya yakin sudah ada. Ini cuma yang nakal-nakal ini kan kadang-kadang sudah di early warning tetap aja nakal. Nah yang nakal ini gimana cara ambilnya? Nah, ini kalau menurut saya yang perlu dibuat ada satgas-satgas atau apa orang-orang yang kepercayaan masing-masing supaya tidak ada kebocoran lagi seperti itu. Yang kedua Pak, mohon bantuannya bank-bank Himbara ini mungkin ada kolaborasi juga dari Kementerian BUMN, Menteri Keuangan, Perdagangan nanti. Ikon-ikon desa itu sebenarnya penting. Perdagangan semua, ekonomi itu semua dari ikon desa. Cuman kadang-kadang Pak, Bank Himbara ini kurang berani memberikan kredit kepada petani-petani kecil atau UMKM ya terus terang. Dibandingin kayak Street Tech ini sampai 23 juta US dollar cair aja, nggak tahu nih uangnya seperti apa. Nah, mohon bantuannya nanti Himbara-Himbara ini jangan, ya memang BRI sekarang Pak ya, BRI banyak nih. Cuman kayak BNI, Mandiri, itu kayaknya saya dengar di dapil saya pun susah sekali. Susah. Dapatnya memang dari PNM, Ulam ya, Mekar, tapi kecil Pak, kecil. Kalau misalnya kita mau bikin ikon desa, misalnya satu desa itu khusus sapi.
Desa itu khusus ayam boiler. Nah, itu kan perlu modalnya nggak kecil ya. Cuman petani-petani atau peternak ini nggak punya jaminan nih Pak. Terus terang kadang-kadang. Tanahnya juga tanah orang. Nah, bagaimana bank-bank himbara ini memberikan kredit, tidak, ya sekarang ini memang perlu untuk laba, tapi jangan labanya itu penting laba gitu. Gimana caranya bantuin rakyat desa, karena ekonomi semuanya dari desa. Nah jaminannya apa? Nanti kita bisa kasih misalnya dari Pemda, surat rekomendasi bahwa ini memang buat desa ini penting adanya desa ayam boiler, desa sapi, desa apa itu. Jadi mohon dibantu, karena kalau nggak ada dari bank-bank ini nggak bisa jalan dia pasti. Yang ketiga Pak, mungkin ini tadi ada proyek besar rencananya kerjasama dengan CATL, Contemporary American Technology Co. Limited. Ya. Ini bagus proyeknya, cuma mungkin sekali lagi karena ada praktek yang tidak bagus di daerah dapil saya di Batang, di kawasan industri Batang. Itu Batang, ya, di Batang. Ya. Itu kan kawasan industri sedang dibangun. Ya. Cuma sayangnya di situ yang kita juga baru tahu adalah yang baru diresmikan oleh Pak Jokowi, itu investasi besar adalah dari salah satu negara adidaya. Ya. Dan dibangunlah beberapa tempat di situ sebagai tempat untuk karyawan katanya. Ternyata bukan untuk karyawan Batang, karyawan dari negara tersebut, gitu ya. Dan sayangnya adalah saat ini keadaannya di masyarakat situ sudah harus dikasih belajar kursus bahasa itu. Nauzubillah min zalik. Jadi udah kayak Jepang ini, zaman dulu gitu. Itu nanti kita akan telusuri apakah ini benar atau tidak, tapi itu yang sekarang tanggung jawab kita untuk di dapil tersebut. Jadi saya mohon mungkin Pak untuk berikutnya kalau ada kontrak-kontrak seperti ini, kita harus pertahankan skill development center dari kita sendiri gitu. Karyawan-karyawan kita sendiri. Jangan kalah dengan bahasa, saya mau kasih investasi kamu segini, pakai karyawan saya. Karyawan dari negara saya, itu Pak. Itu yang kadang-kadang kita lemah di situ Pak. Jadi memang untuk skill development center dari Kementerian Tenaga Kerja juga harus kita pentingkan juga. Itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.